Setelah membantu Anita membuka sanggulnya, Rehan berjalan sedikit menjauh. Anita mengerti dengan sikap Rehan itu. Rehan kemudian mengganti baju pengantinnya dengan baju kaos berwarna putih miliknya. Dia kemudian meraih sebuah bantal yang berada tak jauh dari Anita. "Mas," kata Anita yang melihat Rehan mengambil sebuah bantal. Anita kembali berkata, "Mau kemana, Mas?" Tanpa melihat Anita, Rehan menjawab, "Tidurlah, aku mau tidur di sana." Anita hanya tertunduk mendengar jawaban Rehan. Malam itu bukannya menjadi malam yang spesial buat Anita maupun Rehan, tetapi malam itu membuat kegundahan hati pada keduanya. Sesekali Anita melirik Rehan yang sedang memejamkan mata. Entah dia sudah tidur atau hanya sekedar memejamkan matanya saja. Anita kembali menarik selimutnya dan mencoba memejamkan mata. Tidak lama Rehan pun melakukan hal yang sama. Dia membuka matanya dan melirik Anita yang sedang memejamkan mata. Rehan kembali memperbaiki posisi tidurnya dan mencoba untuk tidur kembali. Namun entah mengapa, kedua insan yang sebelumnya belum saling mengenal tiba-tiba saat itu telah menjadi suami istri, membuat mereka canggung, walaupun hanya sekedar mengobrol. Keesokan paginya Anita menghampiri Rehan yang masih tidur. "Mas, Mas Rehan bangun." Rehan yang begitu sulit membuka matanya hanya berkata, "Hmm." Anita tersenyum lalu mengambil sebuah cangkir yang berisikan kopi untuk Rehan. Rehan yang mencium aroma kopi itu langsung bangun dengan wajah heran. Anita kembali tersenyum dan menghampirinya. Rehan baru kembali teringat bahwa dirinya sudah menikah dengan Anita. Anita duduk di samping Rehan. "Mas, pergilah mandi. Aku sudah membuat kopi untukmu." Rehan tak berkata apapun. Dia kemudian berjalan menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar Anita. Melihat sikap Rehan padanya, Anita tahu Rehan masih belum bisa menerima keberadaannya. Setelah mandi, Anita kembali berkata sambil menyimpan pakaian Rehan di atas tempat tidur mereka. "Mas, ini baju Mas aku simpan di sini ya. Aku keluar dulu menyiapkan sarapan." Setelah sarapan bersama dengan keluarga besar Anita, Rehan kembali ke kamar. Dia melihat Anita sedang merapikan pakaiannya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Rehan. Anita masih mengemas beberapa pakaiannya. "Kan kita mau ke rumahnya, Mas." Rehan mendekatinya. "Kamu yakin mau ikut denganku?" Anita tersenyum. "Mas ini bicara apa?" "Tentu saja aku akan ikut dengan Mas. Kita kan sudah menikah, Mas. Jadi kemanapun Mas pergi, aku akan ikut." Seperti yang sudah mereka bicarakan saat mereka sarapan, Anita dan Rehan akan tinggal di rumah Rehan dengan alasan Rehan tidak bisa meninggalkan kedua orang tuanya yang sudah tua. Setelah semuanya siap, Anita dan Rehan berpamitan kepada keluarga Anita. Rehan yang hanya memiliki motor tua terlihat sedikit malu dengan keluarga Anita. Namun Anita dan keluarganya terlihat biasa saja. Justru mereka semua melontarkan senyuman kepada Rehan dan berpesan agar berhati-hati di jalan. Di sepanjang jalan Rehan terlihat tidak nyaman karena badan Anita yang besar dan koper Anita membuat Rehan kesulitan mengendalikan motornya.
Rehan kemudian berhenti dan berkata, "Kamu turun dulu ya." Anita pun turun dan berkata, "Ada apa, Mas? Apakah motornya rusak?" Rehan turun dari motornya dan memeriksa ban motornya. "Iya, sebentar lagi motor ini rusak keberatan muatan." Anita diam saja mendengar perkataan Rehan. Setelah memeriksa motornya, Rehan kembali naik dan melaju. Rehan merasa ada yang berbeda. Motornya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Saat Rehan melihat ke kaca spionnya, Rehan baru sadar Anita masih berada di tepi jalan. Rehan memutar balik motornya dan menghampiri Anita yang sedang memegang kopornya. "Maaf, aku lupa. Cepat naik, sebentar lagi turun hujan," kata Rehan. Perkataan Rehan memang benar. Baru saja mereka berjalan beberapa meter, hujan turun dengan lebat. "Mas, apakah kita tidak berhenti untuk berteduh?" kata Anita. Rehan sedikit menoleh. "Mau berteduh di mana? Di sini tidak ada rumah." Tidak jauh di depan mereka, Anita melihat sebuah pohon yang besar. "Mas, kita bisa berteduh di bawah pohon itu." Rehan menghentikan motornya tepat di dekat pohon itu. Lalu mereka turun dan berteduh. Rehan menyibakkan rambutnya yang basah, sementara Anita sibuk menutupi tubuhnya. Badan Anita yang besar terlihat jelas di balik bajunya yang berwarna putih. Rehan kemudian melepaskan jaketnya dan menutupi tubuh Anita. "Baru berjalan sampai di sini saja, cobaan sudah banyak sekali," kata Rehan sambil memandang langit yang gelap. Anita tidak mengatakan apapun. Rehan kembali berkata, "Apakah kamu tidak berniat untuk kembali?" Anita berkata sambil merapatkan jaket Rehan pada tubuhnya. "Tidak, Mas. Aku sudah memutuskan ikut denganmu, dan kita sudah berjalan sejauh ini. Hujan tidak akan membuat kita berhenti sampai di sini dan kembali. Kita akan tetap melanjutkan perjalanan kita, Mas." Rehan diam saja. Lalu terbayang wajah Moni yang tersenyum manja padanya. Rehan menatap langit sambil tersenyum. Anita memandang Rehan sambil berkata dalam hati, "Aku tahu, Mas, saat ini kamu belum bisa menerimaku sepenuhnya. Tapi aku yakin, suatu saat nanti, jangankan kehadiranku, suaraku pun akan kamu rindukan." Tidak lama kemudian hujan sedikit reda. "Mas, Mas Rehan, hujannya sudah reda." Rehan pun terbangun dari lamunannya dan bertanya, "Ada apa, Neng?" Mendengar perkataan Rehan, Anita menarik nafas panjang. "Aku bukan Moni, Mas." Rehan berkata. "Maaf, aku pikir..." Anita lalu berkata, "Tidak apa-apa, Mas. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita." Rehan pun berjalan ke motornya, disusul Anita. Namun ketika dia berusaha menyalakan motornya, motornya itu seperti mogok, tidak mau menyala. "Sekarang apa lagi?" kata Rehan sedikit kesal. Anita yang berdiri di dekatnya berkata, "Mungkin mesinnya dingin, Mas, karena kehujanan. Mas coba saja terus, nanti pasti bisa menyala." Rehan pun melakukan apa yang dikatakan oleh Anita. Namun setelah berkali-kali Rehan berusaha menyalakan motor tuanya itu, akhirnya Rehan putus asa.
dan mendorong motornya. Anita yang sejak tadi berdiri di dekatnya pun berjalan mengikuti Rehan yang terlihat kesal. Tidak lama setelah berjalan cukup jauh, Rehan kembali mencoba menyalakan motornya. Dan hasilnya membuat keduanya tersenyum. Motor Rehan kembali menyala. "Ayo cepat naik sebelum dia kembali mogok," kata Rehan pada Anita. Namun tubuh Anita yang besar membuatnya kesulitan untuk naik. Terlebih dia membawa kopernya. Rehan mengulurkan tangannya pada Anita. "Sini kopernya, biar aku yang pegang dulu." Setelah Anita naik di atas motor, Rehan kembali memberikan koper Anita padanya, dan mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Saat tiba di rumah, kedua orang tua Rehan nampak sangat bahagia melihat anaknya bersama dengan Anita menantunya tiba di rumah mereka. Ibu Rehan dengan cepat memberikan Rehan dan Anita handuk, lalu menyuruh mereka mandi agar tidak masuk angin. Setelah mandi, Rehan menunjukkan kamarnya kepada Anita. Anita yang terlihat kedinginan nampak kaget melihat kamar Rehan yang sangat kecil.